Timnas Indonesia telah berjuang di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Namun, perjalanan mereka harus terhenti di fase ini karena kalah dari Australia. Berbicara tentang capaian tersebut, ini merupakan sejarah bagi perjalanan timnas di Piala Asia karena baru kali ini timnas Indonesia mencapai ke babak tersebut. Marilah kita melihat kembali perjalanan timnas dari awal penyisihan hingga sampai ke fase ini. Dimulai ketika ronde 2 fase kualifikasi Piala Asia, timnas Indonesia berada di peringkat terakhir grup G, 1 grup 5 tim. Pada tahun 2019, dari 8 laga Indonesia tidak pernah menang. Hanya 1 kali seri dan sisanya total 7 kali kalah. Karena itu Indonesia finish di peringkat terakhir grup G. Indonesia harus jalani playoff terlebih dahulu untuk melaju ke ronde 3 kualifikasi. Di tahun 2021, Indonesia jalani laga playoff 2 leg lawan Chinese Taipei atau Taiwan di Buriram, Thailand. Indonesia menang 2-1 dan 3-0, membuat Indonesia akhirnya lolos ke ronde 3 kualifikasi. Ronde 3 ini juga penuh perjuangan. Indonesia satu grup dengan Jordan, Kuwait, dan Nepal di grup A. Tapi Indonesia berhasil menang melawan Kuwait 2-1 dan Nepal 7-0, kalah dari Jordan 0-1. Indonesia lolos ke Piala Asia karena berada di posisi kedua grup A pada ronde 3 itu. Pada Januari tahun 2024, masuklah ke kompetisi Piala Asia. Indonesia lolos sebagai status negara ranking kedua paling bawah dari semua peserta setelah Hong Kong. Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia datang dengan skuad rata-rata usia termuda dan ranking FIFA paling rendah kedua. Tapi berhasil cetak gol di setiap laga fase grup dan raih 3 poin. Meskipun harus menggantungkan nasib dari hasil tim lain untuk lolos ke 16 besar, lewat jalur peringkat 3 terbaik. Para penggemar timnas dibuat harap-harap cemas menunggu pertandingan grup lain. Di grup A, berharap Cina kalah dari Qatar. Di grup B, berharap Suriah vs India imbang. Di grup C, berharap Hong Kong vs Palestina imbang. Namun semua laga di atas tidak sesuai harapan. Tiba saatnya di laga grup D, Indonesia pun kalah 1-3 dari Jepang. Harapan sudah hampir pupus. Hanya tersisa harapan di 2 grup E dan F. Laga grup E pun jauh dari harapan. Karena berharap Bahrain kalah telat dengan selisih 3 gol dari Jordan, malah Jordan kalah 0-1 dari Bahrain. Akhirnya Indonesia dinyatakan lolos setelah laga terakhir di grup F yang mempertemukan Oman vs Kyrgyzstan berakhir imbang 1-1. Semua pemain, pelatih, dan semua penggemar timnas pun berbahagia karena hal itu. Di babak 16 besar, Indonesia pun bertemu dengan salah satu tim kuat yaitu Australia. Dari segi peringkat saja, sebenarnya Indonesia sudah tertinggal jauh. Australia berada di peringkat 25, sedangkan Indonesia di posisi 146. Bagai langit dan bumi bukan? Sebagian besar penggemar timnas sudah tidak terlalu berharap Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Berada di fase ini saja sebenarnya sudah membuat penggemar bangga. Harus tahu diri juga ya kan? Tapi permainan pantang menyerah tetap dilakukan timnas Indonesia melawan Australia. Sebenarnya Indonesia bermain sudah bagus, tapi finishingnya kurang dan beberapa kecolongan peluang Australia yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Ditambah lagi ketika memasuki menit ke-70, para pemain timnas terlihat sudah mulai kelelahan dan permainan pun menurun. Tapi pencapaian lolos 16 besar dengan cerita rintangan di atas. Sebuah pencapaian luar biasa. Kini saatnya tim ini fokus memperbaiki performa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat timnas Indonesia. Terbanglah tinggi Garuda.